Halo, ketemu lagi di channelnya Irma Safitri. Bagi teman-teman guru yang saat ini sedang ada dalam program pendidikan profesi guru, baik itu dalam jabatan ataupun prajabatan, dan ternyata ketika kalian menyaksikan video kali ini, kita semua berada dalam fase PPL. Dan ternyata teman-teman semua itu bingung ketika diharuskan memilih apakah saya akan melakukan PPL secara daring ataukah secara luring. Nah, pada video kali ini kita akan kupas tuntas ya, sharing tentang apa aja sih yang harus dipersiapkan ketika kita akan menjalani fase PPL tersebut, baik itu secara daring ataupun secara luring. Tapi sebelum kalian menyaksikan video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channelnya dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya channel kita lebih berkembang lagi. Oke, selamat menyaksikan. Nah, teman-teman di sini ketika akan menghadapi PPL pada PPG Dajab, mungkin di antara teman-teman itu timbul pertanyaan ya. Pertanyaannya itu adalah sebenarnya apa sih atau mana sih yang lebih mudah? Apakah saya lebih memilih PPL daring ataukah saya akan lebih memilih PPL luring? Ya, seperti itu. Tapi sebenarnya itu biasanya dikembalikan lagi kepada LPTK apakah memang membolehkan gitu ya, terkait izinnya juga apakah memang membolehkan untuk semuanya daring ataukah membolehkan untuk semuanya luring. Atau bisa juga dengan blended ya. Blended di sini artinya ada yang harus daring dan ada yang harus luring. Ya, dan nanti di sini setiap model yang kita terapkan, baik itu PPL secara daring ataupun luring, itu punya ciri khas masing-masing. Dan tentu saja ketika kita menentukan apakah kita mau PPL daring atau luring, tentu saja ada yang harus kita siapkan di sini. Nah, di sini saya akan mulai dari yang pertama dulu ya, ketika kita mempersiapkan untuk PPL daring. Nah, apa aja sih yang harus disiapkan? Ini dia ya teman-teman semua, yang pertama harus kita siapkan, kita sebagai guru atau sebagai pengajar ketika kita akan melakukan PPL secara daring, tentu saja kita harus punya software untuk video conference. Ya, dan di sini baik itu Zoom ataupun Google Meet memang usahakan yang berdurasi cukup panjang karena kita diharuskan untuk mengupload video secara utuh ya, mengupload video secara utuh sebelum kita edit menjadi 15 menit. Nah, di sini teman-teman, untuk software untuk video conference itu yang bisa dipakai itu ada yang bisa menggunakan Zoom ataupun juga menggunakan Google Meet. Itu nanti tergantung teman-teman semua mau memilih yang mana, biasanya sih tergantung ke kebiasaan aja ya, dan dengan apa yang dimiliki oleh siswa. Karena apa? Karena kita juga di sini tidak bisa memaksakan. Misalkan nih, kita maksa pakai Zoom, ternyata siswanya punyanya Google Meet, ataupun sebaliknya, kita maksa pakai Google Meet, tapi ternyata siswanya adanya aplikasinya Zoom. Nah, seperti itu. Dan di sini juga yang harus diingat, Zoom yang digunakan tentu saja itu harus Zoom yang sudah pro ya, yang waktunya tidak terbatas, yang artinya tidak 40 menit mati. Ya, seperti itu ya. Karena kita memang durasi butuh lebih dari 40 menit. Dan kemudian juga kalau untuk Google Meet, biasanya sih lebih enak ketika kita nge-hostnya itu pakai akun yang sudah dimiliki, biasanya sih yang ada akun belajar ID ya. Nah, itu bukan penyimpanan ya, durasinya tanpa batas, kita juga sudah bisa merekam itu semua. Jadi pokoknya ini yang pertama harus disiapkan adalah software ketika kita akan melakukan video conference-nya.
Oke nih, ternyata software kita sudah menyiapkan. Yang kedua apalagi? Tentu saja yang kita butuhkan adalah aplikasi rekam layar. Ya, aplikasi rekam layar ini sangat-sangat dibutuhkan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan praktek mengajar, saya bilang seperti itu aja ya, atau ketika kita melakukan PPL, tentu saja apa yang terjadi pada kelas tersebut kita harus punya dokumentasinya. Walaupun memang baik itu Zoom ataupun Google Meet sudah mempunyai sistem untuk merekamnya. Jadi yang direkam sudah bisa tersimpan di cloud-nya, tapi tentu saja ini sebagai antisipasi ya, kita bisa menyiapkan aplikasi rekam layar sendiri. Ya, kenapa harus dua? Bukankah cukup satu saja? Ya mungkin kalau teman-teman ngerasa cukup dengan rekaman bawaan dari Zoom atau Google Meet nggak masalah ya, ini nggak usah. Tapi kalau memang misalkan aja nanti saya mau melihat, mungkin aja ada yang tidak nampak ketika melakukan atau ketika mengambil hasil rekaman dari Zoom atau dari dari Google Meet-nya, bisa ditambahkan aplikasi rekam layar. Dan kalau ini aplikasi rekam layar yang biasanya sering saya pakai itu adalah Camtasia. Nah mungkin teman-teman punya aplikasi yang lain, itu pun gak masalah, tidak harus melulu Camtasia saja. Yang penting disiapkan saja aplikasi rekam layarnya. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak boleh lupa ya, ketika kita melakukan PPL secara daring, tentu saja jaringan internet yang kita miliki harus dalam keadaan on fire ya, saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena tentu saja ini akan berpengaruh, jangan sampai ketika kita melakukan pembelajaran justru kita sendiri yang terlempar atau kita sendiri yang keluar dari room, yang menyebabkan dan kalau hal itu terjadi bisa menyebabkan pembelajaran agak sedikit terganggu, karena kita tentu saja akan butuh waktu untuk kembali masuk ke room yang sudah kita tinggalkan tadi gitu ya. Jadi siapkan jaringan internetnya. Dan yang keempat, ini tentu saja yang terakhir, ini harus siapkan aplikasi edit video ya. Untuk aplikasi edit video ini teman-teman boleh menggunakan aplikasi apa aja, nyamannya pakai apa. Tapi kalau saya ini memang menggunakannya menggunakan Camtasia ya, full aja pakai Camtasia, karena selain untuk rekam layar, ini juga bisa untuk edit video, jadi sekalian gitu ya. Jadi nggak terlalu berat juga ke device yang saya pakai. Nah di sini kenapa aplikasi edit video ini dibutuhkan? Bukankah kita cukup dengan yang direkam terus dikirimkan saja ke dosen? Oke, itu memang betul sekali cukup, tapi kan dari sepanjang perjalanan, dari sepanjang mengajar kita ya, misalkan kita ngajarnya 120 menit atau mungkin 100 atau mungkin 105 menit atau mungkin 90 menit, itu kan harus dipangkas ya, dipangkas menjadi 15 menit. Dan tentu saja kita benar-benar membutuhkan aplikasi edit video ini ya, belum lagi nanti ditambahkan dengan opening yang diminta oleh kampus, itu nanti apakah seperti apa, tentu saja itu akan dibutuhkan. Nah oke, itu tentang PPL daring. Selanjutnya nih kita masuk ke PPL luring ya. Untuk PPL luring ini memang agak sedikit berbeda ya dengan PPL daring. Kalau PPL daring kita cukup memantaunya itu, yang penting device-nya siap, rekam layarnya ada, internetnya manteng kan gitu. Nah tapi kalau untuk PPL luring itu beda lagi. Memang ada lebih banyak hal yang harus disiapkan ya. Di antaranya ini yang pertama, tentu saja harus ada alat perekam video ya. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung, kita harus menyiapkan alat perekam video. Misalkan, oke nih saya mau pakai kamera video, ataupun saya pakainya kamera SLR, atau mungkin saya pakainya handphone saja, itu sudah bisa ya. Yang penting kita harus punya ini ya, punya alat untuk merekam video. Nah, itu untuk yang pertama. Yang kedua, tentu saja itu adalah kelasnya. Siapkan ruang kelas dengan pencahayaan yang cukup. Nanti teman-teman bisa cek kalau sekiranya
pencahayaannya tidak cukup atau kurang, maka teman-teman tentu saja bisa menambahkan pencahayaan misalkan dengan lampu atau dengan softbox atau dengan ring light, ataupun teman-teman bisa pindah ke kelas yang dia pencahayaannya lebih terang. Kenapa? Karena ketika pengambilan video nanti ya, ketika belajar diharapkan hasilnya itu kan jelas ya. Jelas bisa terlihat apa yang dilakukan oleh guru dan siswa. Dan tentu saja kalau itu dilakukan di ruang kelas yang kurang pencahayaan, tentu saja itu kurang enak dilihat dan bisa-bisa nanti nilainya berkurang hanya karena hal itu. Nah, kemudian ini untuk yang ketiga ya. Yang ketiga apalagi sih yang harus disiapkan ketika PPL luring ya, ini yang harus diperhatikan ya, apakah suara ketika merekam sudah cukup jelas gitu ya. Misalkan ketika saya menggunakan camcorder itu kan ada mikrofon bawaannya ya. Nah, mikrofon bawaannya itu apakah sudah cukup mengakomodir suara saya dan suara siswa gitu ya. Kalau misalkan belum cukup mengakomodir suara saya dan suara siswa, atau mungkin suaranya masih kurang jelas, kita bisa menambahkan ya. Kita bisa menambahkan mic eksternal gitu ya. Kalau kemarin sih saya memang pakai merek ini ya, yang seperti di gambar ini saya pakainya merek Boya gitu ya. Nanti kenapa? Karena itu kan kabelnya udah lumayan panjang nih, jadi bisa dipindah-pindah ke sana kemari. Dan kemudian kalau memang ini tidak cukup ya, belum cukup untuk mengakomodir, takutnya nanti ada yang loss suaranya atau nggak jelas, kita bisa siapkan lagi perekam ya. Perekam itu bisa kita rekam dari handphone ataupun bisa kita pakai khusus perekam gitu ya. Jadi nanti ketika selesai kita dapatkan videonya aja, kita dapatkan rekamannya aja dari awal sampai akhir. Harapannya itu suaranya itu bisa lebih jelas dan bisa kita masukkan nanti ketika editing gitu ya. Nah, terus kemudian kalau suara sudah cukup oke, sudah cukup jelas semuanya apa yang kita obrolkan selaku guru dan apa yang siswa obrolkan juga, ini yang harus diperhatikan adalah perhatikan letak atau posisi kamera ya. Ketika kita mengambil rekaman video, tentu saja itu kan ada beberapa pilihan sebenarnya ya. Apakah kita mau menyimpan video yang kamera yang diam, ataukah kita mau pakai kamera yang move ya, yang bergerak seperti itu. Nah, itu nanti sebenarnya pilihan dari teman-teman semua ya. Kalau saya pribadi sih ya, kemarin itu saya pakai atau saya simpan satu kamera yang diam dan saya pakai 2 kamera yang move atau yang mobile gitu ya. Jadi kamera yang diam itu adalah kita simpan aja di satu sudut yang bisa mengcover kelas secara keseluruhan. Sedangkan kamera yang move atau yang bergerak itu biasanya digunakan ketika kita berbicara kepada siswa ataupun ketika ada siswa yang menjawab ataupun menjelaskan presentasinya. Jadi kita itu nggak harus pindah-pindahin nggak harus pindah-pindahin kamera. Jadi itu memang ada khusus ya, khusus kamera yang mobile dan khusus kamera yang stay. Itu kalau saya pribadi, tapi mungkin teman-teman bisa aja ya, bebas aja. Misalkan oke, saya mau nyimpan semuanya di 4 sudut gitu ya, bisa aja dari 4 sudut, misalkan belakang kiri kanan, depan kiri kanan, itu juga sudah bisa. Tapi yang perlu diperhatikan memang ketika kita berkomunikasi dengan siswa itu harus terlihat jelas di frame ya, seperti itu. Oke, dan selanjutnya jangan lupa ketika semuanya sudah oke ya, semuanya sudah oke nih, kameranya oke, suaranya oke, kelasnya udah oke, dan jangan lupa kita edit videonya ya. Memang ini agak sedikit rumit ya ketika kita melakukan PPL secara luring dibandingkan dengan daring, karena kalau daring kan kita sudah punya rekaman layar, kita bisa langsung aja kirim kan kayak gitu. Tapi kalau luring itu memang enggak, walaupun yang diminta video mentahannya aja, kita itu masih harus ngedit ya.
Misalkan kita masih harus ngedit, oke, yang awalnya kita mau ambil dari kamera mana? Kalau misalkan pakai 4 kamera, nah itu untuk bagian ini kita pakai yang mana, untuk bagian ini kita pakai yang mana, itu juga harus diperhatikan. Dan untuk aplikasi editing video di sini memang saya menggunakannya itu adalah menggunakan Camtasia ya, seperti yang tadi sudah saya bilang di awal. Kayak rekam layar oke, edit video oke, ya itulah Camtasia. Ya, bisa dipakai untuk banyak ini ya, bisa dipakai untuk banyak hal. Dan kemudian kalau misalkan kita sudah selesai ngeditnya ya, jangan lupa baik itu PPL-nya secara daring ataupun PPL luring, setelah kita edit videonya, baik itu yang full ataupun yang 15 menit, jangan lupa harus di-upload ya. Jangan lupa harus di-upload. Di mana di-uploadnya? Biasanya disediakan 2 pilihan oleh pihak LPTK-nya itu, baik itu mau di-upload via YouTube, oke, mau di-upload via Google Drive, oke, gitu ya. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika nanti teman-teman mengupload videonya di Google Drive, jangan lupa kasih izin ya kepada si ini ya, si penilai gitu ya. Jangan sampai ketika kita sudah upload di Google Drive tapi ternyata aksesnya dikasihnya itu terbatas, sehingga nanti masih harus dihubungi lagi oleh dosen ataupun guru pamong karena tidak bisa melihat video yang kita upload ya. Tapi memang ini lebih prepare disimpan di YouTube saja, seperti itu. Dan kemudian kalau misalkan sudah disimpan atau sudah kita upload, baik itu di YouTube ataupun itu di Google Drive, jangan lupa untuk copy link ya, linknya di copy dan kemudian kita masukkan ke LMS. Nah di sini ada kalau di YouTube itu sudah ada tombol bagikan, kita tinggal klik saja, maka nanti kita dapat linknya, bisa langsung kita copy dan kemudian itulah yang kita masukkan ke LMS. Nah, oke teman-teman, itu tadi seputar sharing tentang PPL ya pada PPG Dajab. Jadi teman-teman gak usah khawatir sebenarnya ya, ataupun gak usah terlalu disawang, aduh ini bakal susah nih, enggak kok. Semuanya itu akan mudah ketika kita menikmati setiap proses yang dijalankan tanpa ada beban, dan mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan video ini PPG-nya lulus dengan hasil yang baik. Ya, oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.